Di Indonesia udah ada J6 EV, udah ada J60 EV, sekarang muncul keluarga terbarunya, J60 Chery Super Hybrid yang memiliki dapur pacu range extender electric vehicle. Gimana impresinya? Ikutin terus videonya. Dan pasti yang pertama akan kita bahas adalah bedanya apa aja sih dengan J60 versi EV? Tentu dapur pacunya. Ya, kenapa gue bilang dapur pacu? Karena dia udah pakai mesin, walaupun mesinnya cuma menjadi genset aja. Karena ini range extender electric vehicle. Mesinnya sendiri memiliki kapasitas sebesar 1500 cc turbo yang tidak tersambung ke roda ya. Jadi dia cuma menyalurkan tenaga ke baterainya yang sebesar 33,6 kWh. Jadi semua keluaran tenaganya itu dibaca dari motor listriknya yang udah depan sama belakang karena dia udah berpenggerak intelligent wheel drive, ciri khasnya Chery. Tenaganya sendiri memiliki keluaran sebesar 428 horsepower dengan torsi sampai 505 Nm yang dapat membawa Chery J60 Chery Super Hybrid ini dari 0 sampai 100 km per jamnya dalam waktu 5,5 detik doang. Gila nggak tuh? Makanya sekarang mau langsung kita cobain gimana sih feel-nya. Apakah ada yang berbeda dibandingkan dengan versi EV-nya? Yuk. Dan untuk sekadar informasi aja ya, karena ini memiliki penggerak range extender electric vehicle, jadi jarak tempuhnya bisa lebih dari 1000 km. Kalau misalkan pakai full EV mode ya, jarak tempuhnya itu bisa 190 km. Sekarang untuk radius putar sendiri masih oke ya dengan bodi mobil sebongsor ini. Kita di area test drive Gias, nggak perlu yang beberapa kali maju mundur. Nah, sekarang kita coba akselerasinya. Akselerasinya rasanya benar-benar kayak mengendarai sebuah mobil listrik karena ini range extender electric vehicle ya. Jadi penggeraknya memang full dari listrik, nggak pakai mesin sama sekali. So lumayan spontan untuk feel akselerasinya ketika kita bejek ya. Sektor pengereman juga regenerative braking-nya berasa ya. Ketika kita melakukan deselerasi, kita angkat pedal akselerasinya, dia langsung melakukan deselerasi. Oke. Nah, tapi karena tes area yang terbatas, jadi cuma itu aja impresi awal kita. Mungkin nanti bakal kita bawa tes di jalanan umum biar ketahuan feel rasanya itu gimana sih kalau di bawah harian. Overall sih ya layaknya sebuah EV dari segi berkendara ya, tapi ditambah mesin bensin sebagai genset, jadi ada transisi mesin konvensional menyala. Tapi di area test drive ini kita bisa rasakan langsung kalau aluminium body dengan high strength steel bodinya itu ya beneran bikin mobil ini rigid untuk sektor pengendaliannya. Karena ketika kita bermanuver kiri kanan seperti ini, mobilnya langsung terarah dengan baik. Akurasinya oke untuk mobil sebongsor ini ya. Iya, abis U-turn ini kita langsung bisa merasakan speed bump nih ya. Ini kita tanpa rem sama sekali. H-arm aluminium suspension juga bekerja dengan baik ya. Tapi karena dia memiliki aluminium body dengan sasis high strength steel, sehingga mobilnya tetap rigid. Suspensinya main, emang. Tapi rigiditasnya lebih dominan. Membuat J60 ini cocok untuk perkotaan, tapi masih bisa diajak melewati jalanan dengan kontur yang tidak terduga, seperti Indonesia ini. Nah, kita melewatin lagi speed bump, tanpa rem sama sekali. Jadi masih bisa meredam speed bump dengan baik. Tapi sayangnya lagi-lagi ya, ini masih di area test drive Gias. Semoga kita bisa langsung merasakan di jalanan umum. Nah, biar impresinya langsung di jalanan raya. Oke, sekarang kita mau coba EV water obstacle di area Gias ini. Kebetulan J60 REEV ini punya kemampuan melewati genangan air hingga 65 cm atau 650 mm. Sehingga
ngelewatin kayak begini mah aman aja, ngegrobyok santai ini namanya. Simulasi banjir tahun baru Jakarta. Ya udah kayak nggak ngelewatin apa-apa aja gitu. Aman banget, aman banget. Ditambah J60 RE EV ini atau J60 Chery Super Hybrid ini punya ground clearance setinggi 220 mm. So oke banget untuk dibawa pelesiran sedikit. Sekarang kita kembali ke area pameran Gias 2006 dan sebelum kita bahas eksterior juga interiornya, bedanya sama J60 yang EV adalah kita bahas dulu tadi ternyata pas kita test drive itu pas di area U-turn ternyata kita bisa mengaktifkan fitur di Chery J60 CSA yang namanya Turn Pro Function, di mana dia bisa belok lebih patah lagi untuk melakukan U-turn. Nanti bakal kita coba ya. Tapi sekarang kita fokus ke perbedaan apa aja sih dari segi tampilan eksteriornya. Nah, yang pertama tentu bodinya masih lebar ya, sesuai dengan namanya J60. Tapi dia tidak memakai aksen-aksen cladding-cladding hitam ataupun lobang-lobang di bagian white bodinya. Kayak misalkan di bagian depan sama belakang fendernya. Oke, emang aksen hitam yang ala-ala lobang-lobangnya itu di bagian fender paling luar ya, depan dan belakang hilang di J60 CSA ini. Tapi di bagian dalam fender depannya ternyata masih ada nih glossy hitam tuh. Masih dikasih aksen sama di atas cupnya sini. Itu masih dikasih aksen piano black. Jadi lebih mengesankan karakter yang lebih tough gitu untuk bagian cup sama bagian profil bodi sampingnya. Lanjut lagi, velgnya 21 inci dengan penampang yang modern sesuai dengan bodi mobilnya. Tuh kan, kesana jadi kelihatan tetap tangguh tapi modern juga tetap terjaga di Chery J60 CSA ini. Nah, lanjut lagi ya. Ini velg ini dipakai di tipe yang intelligent wheel drive atau yang all wheel drive J60 CSH. Dan warnanya dual tone ya, digradasiin dikit biar nggak terlalu mentereng banget. Terus profil bannya, dia pakai profil ban 265/45 dengan lingkar 21 inci bana dari GT. Dan lanjut lagi, mumpung kita masih di bagian bodi sampingnya, J60 CSA ini memiliki fitur vehicle to load sebesar 6 kWh yang membuat kita bisa camping. Terus nyolok coffee maker, entah itu nyolok proyektor, bisa kalian lakukan di mobil ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior yang tetap terlihat familiar ya. Ini kebetulan yang bukan tipe intelligent wheel drive, ini tipe yang di bawahnya. Tapi secara garis besar kita bisa melihat kalau untuk kursi baris keduanya dia bisa lebih di reclining, bisa lebih rebah sehingga buat senderan dan perjalanan jauh jadi lebih enak, lebih nyaman. Karena lagi-lagi kalau misalkan J60 yang CSH dia REV, pasti punya jarak tempuh yang jauh, pasti lebih dipakai untuk road trip dibandingkan dengan versi EV-nya. Jadi untuk berpetualang enak banget pastinya ya. So reclining udah diubah dan layar 15,6 incinya tetap bisa terkoneksi dengan smartphone lewat Android Auto juga Apple CarPlay secara wireless. Soal fitur ADAS-nya dia dilengkapi dengan 15 fitur ADAS dan 6 airbag. Jadi mau bawa keluarga besar, jadi mau bawa keluarga tetap aman dan juga nyaman. Ya, gimana nggak bikin orang penasaran tuh ya. Banyak banget dari tadi pengunjung Gias 2006 yang melihat kalau J60 CSA ini bisa jadi pilihan buat keluarga. Kalau misalkan pengen jarak tempuh yang jauh banget tapi nggak perlu worry sama fasilitas atau instalasi dari SPKLU yang belum tersebar di mana-mana. So, ini jadi pilihan yang menarik. Tinggal harganya mau ditaruh di berapa nih si J60 CSA ini. So, itu dia impresi pertama kita mengenai Chery J60 CSA. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, tunggu konten selanjutnya di Gias 2026. Dadah!